Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi tentang kalimat. Nah, sebelum memasuki pembahasan, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian, apa itu kalimat? Kalimat yaitu satuan gramatikal atau ujaran yang dibatasi oleh kesenyapan awal dan kesenyapan akhir yang berupa intonasi selesai atau final. Adapun definisi kalimat dari beberapa para ahli, yaitu menurut Oudtke tahun 1969, kalimat adalah bentuk gramatikal yang tidak menjadi bagian atau unsur dari bentuk gramatikal yang lebih besar. Sedangkan menurut Wood tahun 1971, satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri yang berpola intonasi, akhir, dan biasanya berupa klausa. Menurut Kraft tahun 1991, bagian ujaran yang didahului dan diikuti kesenyapan, sedang intonasinya menunjukkan bahwa ujaran itu sudah lengkap. Menurut Ken Jono tahun 1982, satuan gramatikal yang dibentuk oleh unsur dasar yang biasanya berupa klausa, partikel penghubung jika ada, dan intonasi final. Menurut Ramla tahun 1981, satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Kalimat terdiri dari dua unsur penting, yaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Nah, apa itu unsur segmental? Unsur segmental dalam kalimat adalah unsur yang berupa satuan-satuan bahasa yang biasanya berbentuk kata, frase, atau klausa. Sedangkan unsur suprasegmental adalah unsur yang berupa gejala ucapan awal yang menonjol ketika bunyi-bunyi ujaran dihasilkan. Adapun penggolongan kalimat dalam bahasa Indonesia, yang pertama, penggolongan kalimat berdasarkan kehadiran unsur pengisi predikat, yakni kalimat berklausa. Kalimat berklausa adalah kalimat yang selain unsur intonasi terdiri dari satuan gramatik yang berupa klausa. Klausa merupakan satuan gramatik yang terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, pelengkap maupun keterangan. Kalimat tak berklausa ialah kalimat yang selain intonasi tidak berupa klausa. Hal itu berarti bahwa satuan gramatik kalimat yang bersangkutan tidak ada yang menduduki fungsi predikat. Yang kedua, penggolongan kalimat berdasarkan jumlah klausa yang membentuknya, yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Dengan kata lain, kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa atau satu pola. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau pola atau lebih. Kalimat majemuk terdiri tiga, yakni kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Nah, pengertian kalimat baku dan ciri-cirinya. Pengertian kalimat baku adalah salah satu aspek pembicaraan bahasa baku atau standar. Karena kebakuan bahasa ditentukan oleh berbagai komponen, yakni pilihan kata, istilah, bentuk kata, struktur dan ejaan dalam ragam tulis, serta lafal dalam ragam lisan. Kalimat baku adalah kalimat yang disusun atas dasar kaidah atau aturan yang standar dalam bahasa Indonesia yang dapat digunakan dalam berbahasa lisan ataupun tertulis, khususnya situasi resmi atau formal. Ciri-ciri kalimat baku. Adapun ciri-ciri kalimat baku yaitu penggunaan imbuhan ber, me, atau yang lain secara nyata, dan ajek. Penggunaan fungsi gramatikal secara nyata dan ajek untuk menghindari kekacauan dan kesalahpahaman makna. Satuan-satuan fungsi gramatikal dalam kalimat yang dibuat harus jelas. Penggunaan kata dalam kalimat secara jelas dan ajek. Penggunaan bentuk lengkap kata, bentuk kata, atau kalimat yang dibuat harus dinyatakan dalam bentuk yang lengkap. Penggunaan pola positif berlaku. Penghindaran pemakaian unsur daerah atau dialek. Penggunaan kata ganti resmi.
Penggunaan kata yang efektif. Penyusunan kalimat efektif. Kesepadanan merupakan keseimbangan hubungan timbal balik antara pokok dan pikiran dan struktur bahasa yang digunakan. Hal-hal yang harus mencerminkan ciri kesepadanan dalam penyusunan kalimat efektif, yaitu subjek dan predikat, kata penghubung antar kalimat dan intrakalimat, gagasan atau ide pokok, kesejajaran dalam kalimat, kesejajaran atau paralelisme dalam kalimat. Adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa atau struktur bahasa yang sama dalam kalimat yang disusun secara serial. Penekanan atau penegasan dalam kalimat. Penekanan atau penegasan dalam kalimat biasanya dimanfaatkan oleh seseorang untuk memberikan penonjolan atau penegasan ide pokok kalimat atau bagian kalimat tertentu. Misalnya, subjek, predikat, keterangan, atau bagian kalimat yang lainnya. Cara yang dapat dilakukan yaitu posisi dalam kalimat, urutan logis, penghubung elangan kata, penggunaan partikel, variasi penyusunan kalimat. Cara memvariasikan kalimat antara lain yaitu variasi sinonim kata, variasi cara memulai kata, variasi jenis kalimat, kehematan. Kehematan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan kalimat efektif. Unsur-unsur kehematan yaitu penghindaran pengulangan subjek kalimat, penghindaran hiponimi, struktur kalimat. Struktur kalimat dapat diperluas sesuai dengan unsur-unsurnya. Proses perluasan disebut dengan transformasi. Kalimat yang ditransformasi adalah kalimat inti atau tunggal sehingga hasil kalimatnya dinamakan kalimat transformasi. Struktur kalimat transformasi ditinjau dari berbagai jenis kalimat. Yang pertama, variasi pola struktur kalimat verbal transitif. Yang kedua, variasi pola struktur kalimat nonverbal. Dan yang ketiga, variasi kalimat tunggal. Itulah pemaparan materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya ikhlas dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.